Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizalia Putri dengan NIM 21042261. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil observasi atau hasil penelitian saya di mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Sampah Terpadu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Latar belakangnya, Indonesia merupakan negara kedua di dunia dengan tingkat timbunan sampah tertinggi kedua setelah Tiongkok, dengan mencapai 67,8 juta ton pada pertengahan tahun 2020. Dari sisi lingkungan, jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber sampah. Dari pencemaran lingkungan menyebabkan pencemaran lingkungan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta dapat menjadi sarang penyakit. Pemerintah Kota Padang merespon tentang hal itu dengan merancang dan melaksanakan program pengelolaan sampah terpadu atau disebut dengan Persatu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dapat dilihat, Kota Padang menghadapi serangkaian masalah serius terkait pengelolaan sampah, seperti peningkatan jumlah sampah, kekurangan infrastruktur pengelolaan yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Pemrosesan yang tidak dapat memadai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, merugikan kesehatan masyarakat, dan merusak keindahan kota. Tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efek program pengelolaan sampah terpadu di Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan program pengelolaan sampah terpadu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah terpadu tersebut. Kaitannya dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang baik. Selain itu, implementasi kebijakan tata kelolaan persampahan juga merupakan hal penting dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan dan pengelolaan dan lingkungan hidup. Regulasi pengelolaan sampah termasuk pengaturan sampah spesifik, dan juga menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sampah secara menyeluruh. Pengelolaan sampah terpadu Perwakon nomor 39 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah dan pemasaran produk daur ulang sampah. Tujuan program ini yaitu bagaimana pengelolaan sampah dari hulu hingga hilirnya. Maksudnya yaitu pengelolaan dari sampah yang tidak memiliki nilai hingga pada akhirnya menjadi nilai. Selain itu, ini juga bertujuan sebagai wadah bagi pengrajin barang daur ulang untuk memperjualbelikan hasil karyanya. Program ini juga memiliki output, yaitu melakukan kerjasama dengan retail modern seperti SJS, Transmart, dan Sari Anggrek. Seperti pada waktu tertentu terdapat event yang mana terdapat stand untuk memperjualbelikan hasil karya dari pengrajin daur ulang tersebut. Tujuan lainnya dari program pengelolaan sampah ini juga dilihat dari Perwako nomor 37 tahun 2021 pasal 3, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk usaha secara aktif mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Partisipasi masyarakat masih kurang maksimal, artinya masih sedikit masyarakat yang memulai melakukan program ini. Contohnya dari tingkat rumah tangga yang memilah sampah organik dan anorganik. Partisipasi masyarakat juga termasuk salah satu tantangan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu. Dalam pengelolaan bank sampah ini memerlukan peran masyarakat. Karena itu, masyarakat inilah yang akan mengelola
sampah tersebut yang akan didaur ulang karena pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai pengawas dalam program ini. Dapat disimpulkan bahwa program Persatu secara keseluruhan berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pengelolaan sampah termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan akhir dinilai baik dengan capaian yang sesuai dengan target. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program terlihat positif, namun mungkin masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Program ini memberikan dampak positif seperti mengurangi limbah, meningkatkan daur ulang, dan bisa menjadikan sumber penghasilan. Sarana prasarana untuk mengelola sampah secara umum memadai, tetapi diperlukan melakukan perbaikan atau peningkatan tertentu, seperti peningkatan sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, atau peningkatan infrastruktur.